Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu beserta keluarga di rumah. Nah, perkenalkan, nama Ibu Inandri Wahyu, mahasiswi PPL Universitas PGRI Yogyakarta. Nah, di sini Ibu akan menemani kalian selama 2 bulan ke depan untuk belajar matematika untuk kelas 7A, B, C, dan D. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai materi baru, yaitu himpunan. Nah, mari kita masuk ke materi himpunannya. Nah, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan dulu kompetensi dasarnya, yaitu 3.4 menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, dan melakukan operasi binar pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. Nah, 4.4 yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, dan operasi binar pada himpunan. Nah, indikator pencapaian kompetensinya yaitu 3.4.1 yaitu mengidentifikasi himpunan dan bukan himpunan. Terus 3.4.2 yaitu menyajikan himpunan dalam kata-kata, notasi himpunan, dan mendaftarkan anggotanya, dan diagram Venn. Terus 3.4.3 yaitu menentukan himpunan kosong dan himpunan semesta dari suatu himpunan. Yaitu 3.4.4 yaitu menentukan kardinalitas suatu himpunan. Nah, tujuan pembelajarannya pada pertemuan kali ini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, itu siswa dapat mengidentifikasi himpunan dan bukan himpunan dari kumpulan yang diberikan. Terus siswa dapat menyajikan himpunan dalam bentuk kata-kata, notasi himpunan, dan mendaftarkan anggota-anggotanya dalam diagram Venn. Terus siswa dapat menentukan himpunan kosong dan himpunan semesta dari suatu himpunan. Terus siswa dapat menentukan kardinalitas suatu himpunan. Nah, persepsinya yaitu kita membahas materi sebelumnya yang pernah kita pelajari. Yang pertama, nah, apa sih bilangan bulat itu? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah yang 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan bilangan negatif yaitu min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Nah, bilangan bulat itu dapat dilanggakan dengan simbol Z atau Zahlen. Nah, bilangan asli itu apa? Bilangan asli itu dilambangkan dengan huruf N atau natural numbers, merupakan bilangan bulat yang bernilai positif, yaitu terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Terus persepsi selanjutnya yaitu bilangan cacah. Bilangan cacah itu apa? Bilangan cacah itu dilambangkan dengan huruf B atau whole numbers, adalah bilangan 0, dan bilangan bulat positif yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Terus bilangan prima. Bilangan prima itu bilangan yang lebih besar dari 1 yang hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan bilangan itu sendiri, serta tidak dapat dibagi dengan bilangan lainnya. Contohnya yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya, karena bilangan itu cuma dibagi sama bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu apa? Bilangan yang terdiri dari 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Terus bilangan genap. Bilangan genap itu bilangan yang terdiri dari 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, Ibu mempunyai contoh soal, yaitu A sama dengan 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, bilangan tersebut itu bisa termasuk kelompok bilangan apa saja yang Ibu tadi jelaskan. Kan bilangnya ada macam-macam, termasuk apa saja? Nah, termasuk bilangan ganjil, karena terdiri dari 1, 3, 5, 7, 9. Nah, bisa saja termasuk bilangan asli, karena bilangan asli dari 1 dan seterusnya. Terus termasuk juga bilangan cacah,
karena bilangan cacah terdiri dari apa? 0, 1, sampai seterusnya, jadi bisa termasuk bilangan cacah. Terus bilangan bulat itu terdiri dari apa? Negatif sampai positif, yang bilangan bulat positif dan negatif. Nah, di sini kita masuk ke konsep himpunannya. Konsep himpunannya yaitu kalian buka halaman 113 sampai 116 di buku paket matematika yang kalian punya. Terus, Ibu punya kumpulan yang termasuk himpunan. Nah, kumpulan yang pertama yaitu kumpulan siswa yang perempuan kelas 7. Nah, ini mempunyai anggota yang jelas karena bisa saja perempuannya bernama siapa yang kelas 7 itu anggotanya yang jelas. Nah, yang kedua yaitu kumpulan binatang yang berkaki 4. Dan berkaki 4 itu anggotanya jelas, yaitu apa? Ada sapi, kambing, dan seterusnya. Terus kumpulan nama kabupaten di Yogyakarta, anggotanya ada apa? Sleman, Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo. Nah, itu kan anggotanya ada, jadi termasuk himpunan. Terus kumpulan hewan yang pemakan daging itu apa contohnya? Ada harimau, singa, dan anjing. Nah, kumpulan yang bukan termasuk himpunan. Nah, kumpulan yang bukan termasuk himpunan itu Ibu mempunyai contoh, yaitu kumpulan siswa berbadan tinggi. Nah, kita masuk ke materi himpunannya. Nah, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan dulu kompetensi dasarnya yang kita akan capai, yaitu 3.4 menjelaskan himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, dan melakukan operasi binar pada menggunakan masalah kontekstual. 4.4 yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, dan operasi binar pada himpunan. Nah, indikator pencapaian kompetensi atau IPK-nya yaitu 3.4.1 mengidentifikasi himpunan dan bukan himpunan, yaitu 3.4.2 yaitu menyajikan himpunan dalam kata-kata, notasi himpunan, dan mendaftarkan anggotanya dan diagram Venn. 3.4.3 yaitu menentukan himpunan kosong, himpunan semesta dari suatu himpunan. 3.4.4 yaitu menentukan kardinalitas suatu himpunan. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran online, siswa dapat mengidentifikasi himpunan dan bukan himpunan dari kumpulan yang diberikan. Terus, siswa dapat menyajikan himpunan dalam bentuk kata-kata, notasi himpunan, dan mendaftarkan anggotanya dan diagram Venn. Terus, siswa dapat menentukan himpunan kosong dan himpunan semesta dari suatu himpunan. Terus selanjutnya, siswa dapat menentukan kardinalitas suatu himpunan. Nah, kita masuk ke apersepsi, yaitu materi sebelumnya yang pernah kita pelajari, yaitu bilangan bulat. Nah, apa sih bilangan bulat itu? Bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan bilangan negatif, min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Nah, bilangan bulat itu dilambangkan dengan Z atau Zahlen. Terus bilangan asli itu apa? Bilangan asli itu dilambangkan dengan huruf N atau natural numbers, merupakan bilangan bulat yang bernilai positif, yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Terus selanjutnya yaitu bilangan cacah. Bilangan cacah itu dilambangkan dengan huruf B atau whole numbers, adalah bilangan 0 dan bilangan bulat positif yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan prima. Bilangan prima itu apa? Bilangan yang lebih besar dari 1. Jadi selanjutnya itu ada 2 yang hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan bilangan itu sendiri serta tidak dapat dibagi dengan bilangan lainnya. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu
bilang ganjil. Bilang ganjil itu terdiri dari bilangan 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Terus bilangan genap. Bilangan genap itu terdiri dari 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh soal. A sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. Nah, bilangan tersebut bisa termasuk kelompok bilangan apa saja ya? Bilangan yang sebelumnya Ibu jelaskan tadi yang di apresiasi, yaitu bilangan apa saja? Bilangan ganjil. Bilangan ganjil kan terdiri dari 1, 3, 5, 7 dan sampai 7, itu termasuk bilangan ganjil. Terus bilangan asli. Bilangan asli tadi terdiri dari apa? Dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi termasuk bilangan asli. Terus juga termasuk dengan bilangan cacah. Bilangan cacah itu terdiri dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Terus ada bilangan bulat. Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif dan 0. Jadi termasuk bilangan bulat. Nah, kita masuk ke materinya, yaitu konsep himpunan. Kalian buka halaman 113 sampai 116 di buku paket kalian ya. Nah, di sini Ibu mempunyai kumpulan yang termasuk himpunan. Yang pertama yaitu kumpulan siswa perempuan kelas 7. Nah, ini termasuk himpunan karena apa? Karena anggotanya jelas, yaitu misalnya siswa perempuan kelas 7 ada namanya Ani, terus Siti. Nah, itu anggotanya jelas, ada anggotanya, jadi termasuk himpunan. Terus yang kedua yaitu kumpulan binatang yang berkaki 4. Kaki 4 apa anggotanya? Ada kambing, sapi, dan seterusnya. Itu memiliki anggota, jadi termasuk himpunan. Terus kumpulan nama kabupaten di Yogyakarta. Nah, itu anggotanya apa? Ada anggota Sleman, Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, jadi mempunyai anggota. Terus kumpulan hewan pemakan daging. Pemakan daging itu ada apa? Harimau, singa, dan apa saja yang termasuk pemakan daging. Jadi kan itu mempunyai anggota, jadi termasuk himpunan. Terus Ibu juga mempunyai kumpulan yang bukan termasuk himpunan. Jadi pertama, kumpulan siswa berbadan tinggi. Nah, anggotanya apa? Kan kita nggak tahu berbadan tinggi menurut seseorang itu apa, bisa aja 130 itu udah tinggi, tapi kan menurut orang lain bukan. Jadi sifatnya tidak terdefinisi, jadi tidak tahu, tidak jelas, jadi anggotanya tidak jelas, jadi termasuk bukan himpunan. Terus kumpulan binatang yang kecil. Nah, kecilnya itu seberapa? Kan kita nggak tahu, menurut orang kan beda-beda, jadi anggotanya tidak jelas. Terus kumpulan perempuan yang cantik. Nah, menurut saya, menurut Ibu itu segini cantik, tapi menurut orang lain beda, jadi anggotanya tidak jelas antara orang lain, antara sesama orang lain. Nah, terus kumpulan makanan yang lezat. Nah, menurut si A ini lezat, tapi menurut si B itu nggak lezat, jadi menurut orang beda, jadi anggotanya tidak jelas, jadi itu termasuk bukan himpunan. Nah, di sini ini ada soal, yaitu coba pikirkan mengapa kumpulan binatang yang berkaki 4 termasuk himpunan. Nah, sedangkan kumpulan binatang yang kecil bukan termasuk himpunan. Karena apa? Tadi Ibu jelaskan, yaitu kalau binatang berkaki 4 yang termasuk himpunan karena apa? Karena mempunyai anggota yang jelas. Contohnya jadi apa? Kucing, sapi, kambing. Nah, itu kan ada anggotanya. Nah, sedangkan kumpulan binatang yang kecil bukan termasuk himpunan. Karena apa? Karena kan anggotanya tidak jelas, jadi bukan himpunan. Lalu yang kedua, apa perbedaan kumpulan yang merupakan himpunan dan kumpulan yang bukan himpunan? Karena apa? Karena kumpulan yang merupakan himpunan itu tuh definisinya udah jelas, anggotanya jelas. Kalau kumpulan yang bukan himpunan itu tidak jelas, jadi tidak jelas anggotanya, jadi bukan himpunan. Nah, ini ada 3. Coba tulis 2 contoh kumpulan yang termasuk himpunan dan 2 contoh kumpulan yang bukan termasuk himpunan dan berikan alasannya. Nah, kalian tulis di buku kalian, coba tuliskan kumpulan yang termasuk himpunan 2 saja dan kumpulan yang termasuk 2 yang bukan 2. Terus kalian beri alasan selain di tabel yang Ibu berikan di atas itu, jadi kalian tulis selain itu 2 contoh saja masing-masingnya, nanti
ditulis di buku kalian. Nah, di sini si Budi ini mempunyai hewan peliharaan. Ada ayam, kelinci, bebek, dan kucing. Nah, terus si Budi juga mempunyai buah-buahan, yaitu ada buah mangga, buah apel, buah jeruk. Nah, selanjutnya dari gambaran itu kita kelompokkan. Si Budi ingin mengelompokkan himpunan hewan, yaitu anggotanya ayam, kucing, bebek, kelinci. Nah, kalau himpunan buah-buahan, anggotanya jeruk, apel, dan mangga. Terus, ini ada kelinci, kita kelompokkan sama yang jeruk. Kalau kelinci itu elemen hewan, ini tanda elemen. Atau dibaca anggota kelinci, anggota hewan. Tetapi jeruk itu ada tanda coret, berarti jeruk itu bukan elemen dari hewan atau jeruk itu bukan anggota dari hewan. Nah, kesimpulannya, jadi apa yang dimaksud dengan himpunan? Apa? Jadi, himpunan itu adalah sekumpulan objek atau benda yang memiliki karakteristik sama atau terdefinisi dengan jelas. Nah, definisi tersebut dapat berupa kesamaan ciri, sifat, ataupun karakteristik objek dalam himpunan tersebut. Nah, kita penulisan himpunan. Nah, bagaimana sih penulisan himpunan itu? Penulisan himpunan yang pertama yaitu huruf kapital. Nah, kita menyimbolkan himpunan itu dengan huruf kapital, misalnya A, B, C, dan selanjutnya. Terus yang kedua itu dihubungkan dengan tanda sama dengan. Nah, setelah tanda huruf kapital itu dengan sama dengan. Yang ketiga yaitu kurung kerawal, yaitu tandanya begini kalau kurung kerawal. Ada kanan kirinya. Terus yang keempat dipisahkan dengan tanda koma. Nah, setiap anggota itu di dalam kurung kerawal kita pisahkan dengan tanda koma. Nah, contohnya Ibu mempunyai contoh A sama dengan 1, 2, 3, 5, 7. Jadi dibaca A itu mempunyai anggota 1, 3, 5, dan 7. Nah, ini ada huruf kapital. Terus sama dengan, terus ada kurung kerawal kanan kiri, terus di dalam kurung kerawal itu ada anggotanya. Terus setiap anggota itu mesti dipisah dengan tanda koma kayak begini. Tanda koma. Jadi itu penulisan himpunan. Terus penyajian himpunan, kita masuk ke materi penyajian himpunan, yaitu kalian buka buku paket kalian halaman 117 sampai 120. Nah, dalam bagaimana sih penyajian himpunan itu? Penyajian himpunan itu dibagi dengan 3 cara. Yang pertama yaitu dalam bentuk kata-kata atau sifatnya. Nah, sifat-sifat dari himpunan itu misalnya apa? Misalnya himpunan bilang genap atau apa gitu. Terus yang kedua yaitu mendaftarkan anggotanya. Nah, dari kata-kata itu kita daftarkan anggotanya dan berapa. Terus kita pisahkan dengan tanda koma. Yang ketiga yaitu notasi pembentuk himpunan. Nah, cara menyatakan itu dengan notasi. Notasi pembentuk itu apa saja. Nah, sini Ibu mempunyai contoh. Yang pertama yaitu dalam bentuk kata-kata atau sifatnya. Nah, contohnya yaitu A sama dengan himpunan bilangan genap kurang dari 13. Nah, itu dalam bentuk kata-kata atau sifat dari himpunan itu apa? Yaitu himpunan bilangan genap kurang dari 13 itu dalam bentuk kata-kata. Yang kedua yaitu mendaftarkan anggotanya. Nah, dari himpunan bilangan genap kurang dari 13 itu kita daftarkan anggotanya. Anggotanya apa saja? Yaitu anggotanya yang kurang dari 13 itu adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Nah, ini kita pisahkan dengan tanda koma. Terus notasi pembentuk himpunan. Nah, contohnya yaitu A sama dengan X, itu ada garis X kurang dari 13, X elemen. Jadi kan ada elemen bilangan genap. Nah, kita baca yaitu cara membacanya notasi yaitu himpunan A anggotanya adalah X, di mana X adalah kurang dari 13 dan X itu adalah anggota bilangan genap. Nah, itu cara membaca dari notasi pembentuk himpunan. Nah, terus contoh soalnya, Ibu mencontoh soal yaitu diketahui A sama dengan bilangan asli antara 1 dan 8. Nah, yang pertama, nyatakan himpunan A dengan mendaftarkan anggotanya. Yang ke B,
Nyatakan himpunan A dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, kita bahas yang pertama dengan menyebutkan anggotanya. Nah, kalau bilangan asli antara 1 dan 8 itu mendaftarkan anggotanya gimana? Berarti 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, kita daftarkan anggota dari 1 di antara 1 sampai 8. Terus dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, kalau setiap notasi pembentuk himpunan itu tandanya adalah kurawal X, ada garisnya, terus X itu lebih dari 1 dan X itu kurang dari 8, dan X itu anggota dari bilangan asli. Nah, ini ada tandanya, ini X ada garis, ini setiap notasi pembentuk himpunan mesti ada tanda begini X, di mana X itu ada X lebih besar dari 1 dan X kurang dari 8, dan X itu elemen atau X itu anggota bilangan asli. Nah, itu notasi pembentuk himpunan. Nah, terus kita masuk ke himpunan kosong. Nah, kalian buka buku kalian untuk lebih memahami materinya. Kalian buka halaman 122 sampai 125. Itu sama, nanti ada himpunan semesta, nanti jadi 1. Nah, himpunan kosong itu apa? Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota, yang dinotasikan dengan ini ada coret, ini adalah namanya himpunan kosong, atau ini ada kurung kurawal dan anggotanya tidak ada, itu namanya himpunan kosong. Nah, himpunan kosong itu contohnya adalah A. Himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi oleh 2. Nah, himpunan bilangan ganjil kita daftarkan dulu apa? 1, 3, 5, 7, 9, dan 11, dan seterusnya. Nah, di antara anggota ini, apakah ada yang bisa dibagi 2? Nah, tidak ada. Jadi, di antara anggota tersebut itu tidak ada satupun anggota yang habis dibagi 2. Jadi, himpunan A adalah himpunan kosong, atau A sama dengan kurung kurawal ini, dan A bisa dinyatakan dengan 2 gini. Itu cara menyatakan himpunan kosong. Nah, terus ke himpunan semesta itu halamannya masih sama. Himpunan semesta itu adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan. Jadi, dan dilambangkan dengan S. Jadi, himpunan semesta kita lambangkan dengan huruf S. Jadi, seluruh unsur. Dan jadi yang lebih besar lagi itu namanya himpunan semesta. Himpunan semesta pembicaraannya punya anggota yang sama atau lebih banyak. Jadi boleh sama, bisa lebih banyak dari anggota tersebut daripada himpunan yang sedang dibicarakan atau yang sedang dibahas. Himpunan semesta itu disebut juga dengan sebagai himpunan universal dan disebutkan dengan U. Nah, contohnya, tentukan himpunan semesta yang mungkin dari A. A itu mempunyai anggota 1, 3, 5, 7. Dah, penyelesaiannya yaitu S sama dengan, kan kita bisa dari pengertian itu himpunan bisa mempunyai anggota yang sama. Jadi himpunan semestanya bisa sama, yaitu 1, 3, 5, 7. Terus S itu sama dengan bilangan ganjil, karena ini termasuk bilangan ganjil, kan lebih besar lagi. Terus S itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi lebih besar dari himpunan yang dibicarakan kalau himpunan semesta. Terus 1, 3, 5, 7 bisa jadi bilangan cacah, karena lebih besar lagi itu adalah bilangan cacah. Terus himpunan semesta itu bisa jadi bilang asli. Bilang asli dari apa? 1, 2, 3, dan seterusnya, itu himpunan semestanya. Terus kita ke diagram Venn. Diagram Venn kalian buka halaman 126 sampai 129 untuk memahami materinya lebih paham. Nah, cara penyajikan himpunan juga bisa dinyatakan dengan gambar atau diagram yang disebut dengan diagram. Nah, kita kan cara menyajikan himpunan tadi ada 3, yaitu ada kata-kata, ada daftarkan anggotanya, ada notasi pembentuk. Nah, selain 3 itu ada lagi, yaitu cara menyajikan dengan diagram Venn. Nah, diagram Venn itu diperkenalkan oleh pakar matematika Inggris yang bernama John Venn, atau dari 1834 sampai 1923. Nah, petunjuk dalam membuat diagram Venn itu antara lain, yang pertama yaitu himpunan semesta itu digambarkan sebagai persegi panjang, dan huruf S itu diletakkan di sudut kiri atas, dan setiap
himpunan semesta itu diletakkan di pojok kiri atas. Nah, setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup atau sederhana. Nanti kita kenal selanjutnya, yaitu setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Jadi setiap anggota kalau kita gambarkan di dalam diagram Venn itu dengan titik. Terus yang keempat, bila anggota suatu himpunan punya banyak anggota, maka anggotanya tidak perlu dituliskan, jadi nggak perlu ditekan, cuma sebagian. Contohnya, buatlah diagram Venn dari himpunan S. S itu himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan mempunyai himpunan A 1, 2, 3, 4. Nah, himpunan B-nya yaitu 3, 5, 7, 9. Nah, pembahasannya ini ada persegi, kita tuliskan S-nya di pojok kiri, terus kita mempunyai kurva tertutup, dan di sebelah kiri ada himpunan A, sedangkan ada himpunan B, dan himpunan A itu ada 1, 2, 3, dan 4, dan himpunan B 3, 5, 7, dan 9. Nah, dari himpunan A dan himpunan B ini itu ada anggota yang sama, yaitu anggota yang sama apa? 3. Kalau ada himpunan yang sama itu mempunyai, jadi 3 itu adalah anggota dari himpunan A dan B. Jadi kita tuliskan di tengah-tengah antara himpunan A dan B. Jadi himpunan A itu ada 1, 2, 3, dan 4. Kalau cuma himpunan A, B 3, 5, 7, dan 9. Nah, selain anggota A dan B ini tidak mempunyai himpunan, jadi yang selain itu ada 6, 8 itu berada di luar kurva yang tertutup, jadi 6 dan 8. Nah, di sini adalah gambar diagram Venn. Untuk soal tersebut, di sini berdasarkan diagram tersebut dapat dituliskan anggota dari himpunan berikut. Nah, himpunan C yang anggotanya menjadi anggota A dan B. Kalau kita perhatikan dan itu berarti di antara A dan B, ada di gambar di sini. Karena dia tuh menjadi anggota A dan B, dan jadi anggotanya C yaitu 3. Terus himpunan D yang anggota menjadi anggota A atau B, maka D kita perhatikan atau berarti ada di seluruh anggota A dan B, jadi di seluruh. Jadi anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan 9 ada di dalam sini semua kalau dan ada di sini. Nah, himpunan E yang anggotanya tidak menjadi anggota A maupun B, berarti tidak menjadi, berarti ada di luar himpunan. Jadi ada 6 dan 8. Terus himpunan F yang anggotanya hanya menjadi anggota A, maka F dan ini hanya menjadi, jadi A itu bukan termasuk B, jadi anggota yang di A bukan termasuk di B, jadinya yang hanya menjadi anggota A yaitu 1, 2, dan 4. Terus himpunan G yang anggotanya hanya menjadi anggota B, maka G kalau hanya menjadi anggota B berarti 5, 7, dan 9. Kenapa 3 tidak termasuk? Karena 3 itu juga termasuk anggota A. Jadi yang termasuk hanya menjadi anggota B itu cuma 5, 7, dan 9. Terus contoh soalnya, dalam penelitian yang dilakukan sekelompok orang diperoleh data 30 orang sarapan dengan nasi, 15 orang sarapan dengan roti, dan 9 orang sarapan dengan nasi dan roti. Sedangkan 15 orang sarapannya tidak dengan nasi ataupun roti. Hitung banyaknya orang dalam kelompok tersebut. Nah, ini kita gambarkan diagram V-nya. Ini ada gambar kurvanya. Jadinya yang makan nasi, kan kalau 9 orang sarapan nasi dan roti, tadi kita pernah bahas nasi, dan kalau ada tulisan dan berarti itu ada di antara gambar nasi dan roti di kurva, tidak di tengah-tengah. Terus kalau kita mencari nasi sama dengan 30 orang dikurangi 9, karena kurang 9 berapa? Karena 9 itu termasuk makan yang roti, jadi kita dikurangi, hanya kita mencari yang cuma makan nasi doang, jadinya ada 2, 1 dikurangi. Terus roti itu adalah ada 15, berarti 15 dikurangi 9 ada 6 orang, jadi 6 orang itu hanya makan roti saja. Jadinya jumlah keseluruhannya adalah banyak orang dalam kelompok yaitu 21 yang hanya makan nasi, 9 yang makan kedua-duanya, ditambah 6 yang makan roti, dan 15 yang tidak makan nasi
ataupun roti. Jadinya berapa kalau ditambah hasilnya adalah 51 orang. Jadi di sekelompok orang itu ada 51 orang. Terus kardinalitas himpunan. Kita masuk ke kardinalitas. Kalian buka buku paket halaman 132 sampai 134. Nah, kardinalitas himpunan itu adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotaskan dengan NA. Jadi NA itu menyatakan banyaknya anggota dalam sebuah himpunan. Yang pertama, kita menentukan banyaknya anggota himpunan. Misalnya anggota himpunan A dituliskan dengan NA. Contohnya A sama dengan 2, 3, 5, 7, dan 11. Nah, banyaknya NA itu berapa? Berarti banyaknya anggota di dalam himpunan A itu berapa? Nah, kita hitung ada 2, 3, 5, 7, dan 11. Ada berapa? Ada 5. Terus B itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, NA-nya berapa? Kita hitung Senin, Selasa, Rabu, Kamis ada 4 anggota. Banyaknya anggota itu. Jadi itu yang dinamakan dengan kardinalitas himpunan. Nah, ada informasi penting yang harus kita tahu, yaitu himpunan hingga. Himpunan hingga itu adalah himpunan yang memiliki anggota hingga, jadi bisa dihitung atau finish set. Contohnya A 1, 2, 3, dan 4. Nah, 1, 2, 3, dan 4 itu kita bisa hitung. Berarti anggotanya ada berapa? 1, 2, 3, 6, ada 4. Jadi kita bisa hitung, itu namanya himpunan hingga. Terus yang kedua, himpunan tak hingga. Himpunan yang memiliki anggotanya tak hingga. Jadi kita anggotanya tidak tahu sampai berapa jumlahnya. Contohnya B-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan seterusnya itu sampai berapa? Jadi sampai ke N berapa kita kan nggak tahu. Jadi itu namanya himpunan tak hingga. Jadi kita nggak bisa menghitung jumlahnya anggota himpunannya. Nah, untuk kardinalitas himpunan itu hanya untuk himpunan yang hingga. Jadi cuman kita bisa menghitung kardinalitas himpunan atau banyaknya anggota itu untuk himpunan hingga yang bisa dihitung. Kalau himpunan tak hingga kita tidak bisa menghitung berapa banyaknya himpunan karena kita nggak tahu sampai berapa. Nah, di sini selesai pembahasan ini dan besok kita akan bertemu dengan materi selanjutnya, yaitu materi 1 himpunan bagian. Kita akan mengetahui himpunan bagian itu apa, banyaknya himpunan bagian. Nah, besok kita akan bahas yang kedua, yaitu operasi himpunan. Nah, operasi himpunan itu dibagi dengan 4, yaitu ada irisan, gabungan, selisih, komplement. Nah, itu bisa termasuk ke diagram Venn. Nanti kita bisa mengetahui irisan itu gimana, gabungan yang mana, selisih yang bagaimana, komplement yang bagaimana. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Selalu jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.